kegiatan Satuan Karya Pramuka Taruna Bumi khususnya untuk melatih para pramuka penegak dan pandega dan pemuda-pemuda lainnya yang berminat dalam bidang pertanian, bahwasanya pertanian itu merupakan kegiatan yang sudah semestinya kita lakukan, baik dari level anak-anak sampai dengan orang tua. Dan kedepannya harapan kami muncul dari para pemuda-pemuda ini, mereka menjadi penerus perjuangan bangsa dalam bidang pembangunan nasional, bidang pertanian. Ini hasil panen kita. Diktara, diktara, diktara. Diktara, diktara, diktara. Semuanya diktara, hei. Semuanya diktara, hei. Pramuka diktara, hei. Pramuka diktara, hei. STB diktara, hei. STB diktara, hei. Hut hut haba. Hut hut haba. Pramuka STB petani milenial. Pramuka STB petani milenial. Perhatian seluruhnya. Perhatian bentuk angkare. Oke, terima kasih pada kakak-kakak semua yang sudah hadir pada kesempatan latihan pada hari ini. Kita akan mempraktekkan untuk menanam ubi jalar ya. Kita akan mempraktekkan mengambil bibit ubi jalar yang sudah tumbuh dari asal tanaman yang sudah kita tanam. Nanti kita akan coba untuk menanam di area lahan yang sudah kita olah sebelumnya pada hari-hari sebelumnya. Semuanya paham? Siap, paham. Oke. Baik, terima kasih. Seluruhnya siap, gerak. Tanpa penghormatan umum, bubar, jalan. Oke, kakak-kakak, ini Kak Widi contohkan, kita akan mengambil bibit ubi yang kita ambil dari batang ubi yang sudah tumbuh di sekitar kebun kita ya. Nah, ini adalah pucuk ubinya. Kita ambil kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, 5 buku. 5 buku atau 5 ketiak daun. Kisaran panjangnya kurang lebih sekitar 15 cm ya. 15 cm sampai atau 20 cm ya. Saka Taruna Bumi merupakan satuan karya pramuka bidang pertanian yang merupakan wadah bagi pramuka untuk meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan pengalaman dalam bidang pertanian agar mereka dapat menjadi kader-kader penerus perjuangan bangsa dalam bidang pembangunan pertanian demi mewujudkan cita-cita bangsa, khususnya demi kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Kegiatan Saka Taruna Bumi Wilayah 5 Kabupaten Tangerang di kebun IP2TP Serpong Balisa ini merupakan inisiasi dari saya selaku pimpinan kebun ini yang merupakan jati diri saya selaku anggota pramuka. Adapun saya memang lahir dari anggota pramuka sejak dari tingkat SD sebagai siaga, SMP penggalang, SLTA di penegak, dan di perguruan tinggi sebagai pandega. Saya terpanggil karena hati nurani dan panggilan jiwa untuk melatih anggota-anggota pramuka yang lainnya yang belum mempunyai pengalaman dalam bidang pertanian. Bahwasanya pertanian itu
merupakan kegiatan yang sudah semestinya kita lakukan, baik dari level anak-anak sampai dengan orang tua. Dan di kalangan para pemuda inilah yang diharapkan menjadi calon-calon penerus perjuangan bangsa dalam bidang pembangunan pertanian. Kita membuat alur penanaman ya dengan sistem larikan ya dengan alat cangkul kita ya. Contohkan seperti ini ya. Oke, ini contoh aja untuk beberapa larikan dulu. Lalu kita ambil contoh bibitnya. Jangan terbalik seperti ini nanamnya ya. Jadi harus posisi atas bagian pucuknya, pangkal bawahnya ya, itu yang kita tanam. Kita cukup urukan sederhana ya, bagian tanah di samping kiri kanannya ya. Lalu kita padatkan ya. Oke, kita mulai ya semuanya. Sebelumnya tanahnya sudah diolah dengan cara dibajak lalu dikasih pupuk organik. Terus sekarang ditanam dengan ubi jalar. Sesungguhnya kegiatan Pramuka Satuan Karya Pramuka Taruna Bumi yang kita laksanakan di Pangkalan Kebun IP2TP Serpong ini berbasis ramah lingkungan. Karena memang sudah dari sejak awal kita tularkan kepada adik-adik pramuka ini sesuai dengan dasar Dharma Pramuka yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kita ingin memberikan edukasi yang penting bagi lingkungan karena pramuka juga dilahirkan dan menciptakan untuk mewujudkan untuk ramah lingkungan. Dan pada upaya proses penanaman kita upayakan yang bisa tidak mencemari lingkungan baik dari sejak pengolahan tanah sampai dengan nanti panennya. Di pengolahan tanah kita upayakan dengan memberikan pupuk dasar yaitu pupuk kandang sebagai bahan organik karena memang kondisi tanah di wilayah Tangerang ini bertekstur liat yang sesungguhnya bila mana tidak diberikan unsur organik dia akan menggumpal bila mana terkena panas matahari ataupun kalaupun terkena air hujan dia akan membuat menjadi liat dan itu membuat tanaman tidak dapat tumbuh optimal. Nah itu yang membuat tujuan kami hanya menggunakan pupuk organik karena memang kalau pupuk kimia yang sudah biasa dikenal oleh para petani itu mempunyai dampak negatif pada tanah karena tanah tersebut dapat menjadi racun bagi organisme-organisme lainnya yang ada di sekitar tanah tersebut. Di awal penanaman ubi jalar ini, kita harus memberikan banyak kali kandungan air karena ubi tanam ini sangat membutuhkan kandungan air. Nah, di saat 1 bulan dan 2 bulan ke atas, ubi jalar ini tidak terlalu sering disiram karena sudah banyak akar-akar yang menyebar. Kita memberi contoh yang terbaik kepada kelompok tani yang ada di sekeliling kebun kita ini dan juga kepada pengguna-pengguna lahan lainnya. Sesungguhnya dengan penggunaan bahan organik saja pun itu bisa menyuburkan tanah dan menyuburkan tanaman. Tidak menggunakan bahan kimia pun tanaman dapat tumbuh dengan baik. Jadi di Pangkalan IP2TP Serpong Balitsa, Saka Taruna Bumi ini mempunyai lahan seluas 1000 meter persegi. Dan di lahan tersebut kami kelola dari menanam hingga menghasilkan panen. Kami semua yang mengurus dari merawat dan sebagainya, Kak. Dan di sini di lahan ini kami mempunyai 3 tanaman pada saat ini, yaitu yang pertama ubi jalar, yang kedua ubi batang atau singkong, yang ketiga alpukat sebagai tanaman untuk pembelajaran kita populasi atau sambung pucuk.
Alasan kami di sini menanam tanaman ubi jalar tersebut karena mudah dirawat, mudah ditemukan bibitnya di sekitar Kabupaten Tangerang ini, dan mudah dirawat itu cara menyiramnya, cara ya kita merawat dari awal penanaman hingga pemanenan itu sangatlah mudah gitu, karena ubi jalar juga salah satu makanan pokok, Kak. Jadi di tanaman itu bukan hanya padi saja yang kita kenal untuk makanan pokok kita, yaitu ada juga jagung, ubi jalar salah satunya yang kita tanam, hingga kita semua bisa mengetahui tanaman pokok itu atau makanan pokok bukan hanya dari padi, tetapi melainkan juga dari ubi jalar. Selamat siang kakak-kakak semua. Ya, kita akan praktek pemanenan ubi jalar yang sudah kita tanam di bulan-bulan sebelumnya ya. Ini adalah ubi jalar dengan nama latin Ipomea batatas ya. Kita akan mempraktekkan pemanenan ya. Ini kakak memegang contoh alatnya dengan menggunakan arit ya. Nah, selanjutnya silakan dilihat ya. Kita akan membabat di atas permukaan guludan yang sudah ditanami ubi ini untuk mengambil pucuknya ya, agar memudahkan untuk pemanenan. Mantap ya. Hasil panen kita alhamdulillah besar ya. Patut kita syukuri atas rezeki Allah yang kita diberikan kepada kita ya. Dulu ya kayak Saka Taruna Bumi sempat ada, tetapi terakhir adanya itu 2013 kalau di Kuarcap Kabupaten Tangerang. Setelah itu dari 2013 sampai 2020 redup, bukannya tidak ada, tetapi tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan alhamdulillah pada saat tanggal 27 Februari Saka Taruna Bumi di Kabupaten Tangerang kembali muncul, yang dengan kekuatan dan kegigihan Kak Widi sebagai pamong Saka itu sangatlah Kak Widi antusias lah kepada Kak Widi. Kak Widi itu mengajukan kepada Kuarcap, kepada orang-orang Kuarcap semua, bahwa Kak Widi ingin mendirikan Saka Taruna Bumi yang telah redup lama tidak menjalankan kegiatan. Alhamdulillah pada saat ini di pangkalan IP 2TP Serpong Balitsa ini kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan lagi hingga Saka Taruna Bumi muncul kembali. Ya, jadi kita lagi panen ubi putih, yaitu ubi yang kita tanam beberapa bulan yang lalu, dan selanjutnya kita bakal makan bersama pakai ubi ini. Ya, kalau di Saka Taruna Bumi sih biasanya dijual, jadi kita olah dulu menjadi keripik ubi dan semacam yang lainnya gitu. Cara menanam ini kita bisa menjadi dua bagian, yaitu cara menanam secara konvensional atau tradisional dan cara modern. Nah, saat ini yang mungkin kami perkenalkan kepada para pemuda-pemuda pramuka ini adalah cara yang paling mudah dilakukan agar mereka lebih tertarik, yaitu dengan cara yang tradisional. Memang kita masih menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul maupun alat-alat pertanian lainnya. Itu agar mereka dapat melaksanakan dengan mudah
dan mendapatkan di sekitar rumah mereka. Dan pada saat mereka menemukan lahan yang ada, itu mereka bisa mendayagunakan lahan tersebut sebagai objek untuk usaha tani. Nah, di samping itu juga pada saat mereka sudah berhasil, mereka juga diajarkan bagaimana cara memanen yang baik, waktu memanen, bahkan juga nanti pada saat sudah dipanen, hasil panen tersebut harus dapat diolah sedemikian rupa agar hasil panen itu bisa berdampak kepada keuntungan dalam sistem usaha tani. Ini hasil panen kita. Selamat pagi. Salam Pramuka. Baik kakak-kakak semua, pada pagi hari ini Kak Widi akan menyampaikan materi tentang persiapan benih dalam proses penanaman tanaman sayuran. Mohon nanti diperhatikan ya, hal-hal apa saja yang nanti akan disampaikan oleh Kak Widi, mohon dicatat dengan baik. Mari kakak-kakak kita mulai. Ayo tuh, berjongkok. Caranya gini ya. Nah, ini campuran media tanamnya ya. Tadi tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan berapa? Ada yang tahu? Perbandingan 1:1 ya. Kalau lihat bentuk ukurannya, benih sawi ini berukuran kecil ya. Nah, kita harus dibantu dengan memberikan tanah halus atau debu ya. Kakak-kakak yang lain paham ya? Nanti disilakan dicoba ya. Setelah itu nanti kita upayakan pertumbuhan ini cukup baik dengan penyiraman yang cukup. Kakak-kakak yang lain sambil bergeser menjaga jarak ya. Silakan dari Katia dulu. Kami di Saka Taruna Bumi ini diajarkan untuk terus menanam tanaman pangan agar tanaman pangan tidak punah. Di Pramuka, kami diajarkan untuk menjaga alam. Yang menjadi pacuan kami sebagai anggota Pramuka yaitu di Dasa Dharma. Poin kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang bisa kami artikan yaitu bagaimana kami sebagai seorang pramuka, kami diajarkan untuk menjaga alam dengan benar. Seperti contohnya tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi sampah plastik, dan di sini juga kami menerapkannya yaitu memakai pupuk organik tidak memakai pupuk kimia agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Tentu saja diterapkan di kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah. Karena ilmu yang didapatkan di sini bisa juga dimanfaatkan di rumah untuk mendapatkan hasilnya juga. Seperti saya di rumah juga ada belajar untuk menanam pohon cabai yang kemarin saya bawa dari sini juga. Kemudian saya rawat tanaman cabainya dan alhamdulillah tanaman cabai itu sudah berbuah dan bisa dimanfaatkan. Dengan adanya mereka terlatih dalam dunia pertanian,
itu menumbuhkan semangat untuk kemandirian pangan. Jadi kita mengenalkan bagaimana cara budidaya tanaman pangan. Tidak hanya padi yang sebagai sumber tanaman pokok Indonesia saat ini, sebagai penghasil beras nomor 1 mungkin di dunia Indonesia. Kedepannya kita dalam kemandirian pangan, demi kepentingan kesejahteraan petani, kita harus memperkenalkan budidaya tanaman-tanaman lainnya yang menambah hasil usaha tani yang berfungsi sebagai kemandirian pangan. Contohnya yang kita tanam di Pramuka ini adalah ubi jalar. Itu adalah salah satu bentuk diversifikasi hasil pertanian dalam bentuk hasil pangan. Bahwasanya pertanian itu tidak hanya sekedar mengenal padi saja, tapi juga beberapa bahan-bahan pokok lainnya. Bila mana semua petani di Indonesia menanam ubi jalar, ubi kayu, jagung, dan bahan-bahan pokok lainnya, insya Allah Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kenapa harus saya memilih Pramuka? Karena memang saya mencintai Pramuka dan saya bangga menjadi anggota Pramuka. Dan itu yang membuat panggilan jiwa saya terpanggil untuk membina para pemuda-pemuda dari tingkat penegak dan pandega agar mereka mencintai dunia pertanian. Kalau bukan para pemuda yang ini yang menjalani dunia pertanian, siapa lagi? Karena kalau kita hanya mengandalkan dari orang-orang tua kita untuk mengolah lahan, bahkan menghasilkan hasil pertaniannya, Indonesia mungkin tidak akan berkembang. Dan kedepannya harapan kami muncul dari para pemuda-pemuda ini, dari kalangan pramuka, penegak, dan pandega ini, mereka menjadi penerus perjuangan bangsa dalam bidang pembangunan nasional, bidang pertanian. Jackson! Hu-ha! Jackson! Hu-ha! Angin ke kanan! Angin ke kiri! Bum, bum, la la la! Bum, bum, la la la! Odading woi! Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Saya bangga sekali menjadi anggota Pramuka, karena di Pramuka ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapatkan. Tidak hanya ilmu tentang Pramuka, tapi ilmu alam, ilmu sosial juga. Semua ilmu saya dapatkan dari Pramuka. Maka dengan itu, saya bangga menjadi anggota Pramuka. Saya bangga jadi pramuka karena menurut saya di pramuka itu diajarkan seluruh aspek kehidupan. Contohnya kayak taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus menjaga lingkungan dan sosialisasi kepada sesama. Pramuka petani milenial, Saka Taruna Bumi, berkebun Sehat!